Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Bunga Puspita, NIM 1705520044 dari kelas B1 Audit Bank. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kredit bank yang di dalamnya terbagi menjadi, yang saya akan bahas itu terdapat 3 poin. Yang pertama ada pengikatan kredit, eksistensi agunan, dan pengikatan agunan, yang masing-masing akan saya bahas sebagai berikut. Ditunggu kelanjutannya. Baik, sesuai urutan yang saya jelaskan tadi, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengikatan kredit. Untuk memeriksa pengikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dari komite kredit. Kemudian dibandingkan dengan pengikatan kreditnya, baik perjanjian kredit maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Secara garis besar, pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Pengikatan kredit sendiri berlaku sebagai akad induk, sedangkan pengikatan agunan bersifat tambahan. Berikut jenis-jenis pengikatan. Yang pertama ada otentik. Pengikatan dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Dan yang kedua ada di bawah tangan. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri oleh pihak bank dan debitur, maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Perbedaan antara pengikatan notarial dengan pengikatan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern atau di bawah tangan harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kapal, dan sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan atau pengikatan intern dapat dilakukan untuk fasilitas yang agunannya berupa benda bergerak atau surat berharga, termasuk deposito. Dan selanjutnya ada dokumentasi. Yang harus diperhatikan adalah periksa apakah akta perjanjian kredit baik intern maupun notarial telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Yang kedua ada akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian seperti plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuan. Untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah grossi akta. Salah satu ciri grossi akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Untuk akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Dan selanjutnya akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Dan yang poin ketiga, keabsahan. Untuk akta intern, pastikan bahwa tanda-tanda debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank.
Untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran yang sama dalam hasil analisis yuridis. Untuk materi pengikatan, pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Teliti bahwa bentuk pengikatan agunan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik tanah, pemilik jaminan telah memberikan persetujuan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 594 pada tanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak asasi tanah, hak atas tanah. Penerimaan agunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa menjaminkan tidak diperkenankan atau dihindarkan. Pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikutkan dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit atau novati. Untuk poin kedua yang akan saya bahas adalah eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Dan yang kedua, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Dan yang ketiga adalah bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Dan yang keempat, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Dan yang keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Dan selanjutnya ada yang ketujuh. Yang ketujuh ada tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual kustodian. Walaupun kredit diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, namun apabila diperlukan, auditor dapat mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, untuk tanah dan bangunan. Pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain. Apabila sertifikat tersebut masih dibebankan suatu hak, mintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga roya tidak segera dilakukan. Untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai, dan itu pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. Periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur.
Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli atau pada keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Apabila pada fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, berarti tanah dan bangunan agunan tersebut dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kredit digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Untuk itu, kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi kembali. Untuk sertifikat yang masih dalam proses konversi atau splitting, balik nama, perpanjangan hak, dan sebagainya, harus dilengkapi dengan cover note dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Cover note ini minimal harus berisi: yang pertama, ada tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris. Yang kedua, jenis pengurusan sertifikat seperti konversi, balik nama, dan sebagainya. Pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat selesai, langsung akan diserahkan kepada pihak bank. Untuk fasilitas KPR, surat pernyataan dari pengembangan tetap harus dilengkapi dengan cover note dari notaris yang ditunjuk bank. Berikutnya ada sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan. Mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurus. Dan selanjutnya ada untuk kapal. Pastikan bahwa surat pendaftaran kapal asli telah dikuasai bank. Teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran kapal minimal 40 meter kubik. Poin ketiga ada kendaraan. Pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank dan sesuai jenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Pastikan bahwa periksa kembali bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. BPKB yang masih dalam proses pengurusan seperti penerbitan baru, balik nama, harus dilengkapi cover note dari dealer. Periksa cover note dealer tersebut antara lain mengenai apakah telah dilengkapi dengan klausul bahwa apabila BPKB telah lunas, telah selesai diurus, pihak dealer akan menyerahkannya langsung kepada bank. Yang kedua, apakah cover note dealer tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh petugas bank. Dan untuk BPKB yang masih dalam proses pengurusan, setelah beberapa bulan mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan konfirmasi ulang kepada pihak dealer. Dan selanjutnya ada mesin. Pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan teliti keabsahannya. Cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai jenis, nilai maupun spesifikasinya. Untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal eks perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya.
Yang poin kelima ada stok atau persediaan barang. Dalam stok atau persediaan barang ini periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit serta pengikatannya. Pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir atau up to date serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Dan poin selanjutnya ada untuk emas. Untuk emas sendiri pastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai bank dan disimpan dengan aman dalam khasanah utama atau vault. Periksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur. Verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Dan poin ketujuh ada standby LC. Periksa bahwa LC yang menjadi agunan telah diterima bank. Pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. Penerbitan LC atau issuing bank harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Bank penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden apabila LC berasal dari non-koresponden bank. LC tersebut harus dikonfirmasi oleh bank koresponden. Periksa isi LC tersebut baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Dan poin ke-8 ada deposito atau tabungan. Yang pertama harus diperiksa adalah periksa apakah billet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat diagunkan hanya diterbitkan oleh bank sendiri. Pastikan bahwa billet deposito dan sip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel diagunkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal audit. Pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dengan komputer sebesar nilai yang diagunkan. Poin ke-9 ada saham. Yang harus diperiksa dari saham adalah periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disampaikan dalam file jaminan kredit. Untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. Untuk saham dari pasar sekunder dibeli melalui bursa saham harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitan saham. Sedangkan untuk saham dari konvenderi market diketahui dari nota pembelian. Pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan pemeriksaan agunan saham. Dan yang ke-10, jaminan pihak ketiga. Periksa apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Teliti kembali apakah klausul yang
tercantum telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. Jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial, sedangkan jaminan pribadi dapat dibuat secara intern atau di bawah tangan. Dan yang selanjutnya ada piutang dagang. Untuk piutang dagang, periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran atau SPK dari pihak yang berhutang kepada debitur. Surat tersebut harus memuat yang pertama jenis transaksi pembayaran, yang kedua penetapan waktu pembayaran, dan yang ketiga klausul pembayaran akan dilakukan melalui bank. Pastikan bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Dan poin terakhir yang akan saya bahas adalah poin ketiga, yaitu pengikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk tanah dan atau bangunan adalah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHM, hak guna bangunan SHGB, dan hak guna usaha SHGU. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak, namun telah diagunkan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Yang selanjutnya yaitu pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjukkan pada akad kreditnya cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nama, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. Pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat pemulihan nama atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Untuk agunan berupa sertifikat, hak pakai, dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Yang kedua ada kapal. Pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Selanjutnya ada kendaraan. Pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO. Akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Dan selanjutnya ada mesin-mesin. Pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Mesin-mesin yang melekat
atau tertanam pada bangunan pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Yang berikutnya ada persediaan barang. Pastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FEO ini harus diuraikan secara jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagunkan. Akta FEO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Poin selanjutnya ada emas. Pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Yang poin ketujuh, standby LC. Pada dasarnya, agunan standby LC bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi LC saja. Yang selanjutnya, poin ke-8, deposito atau tabungan. Periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Verifikasi tanda tangan dengan surat kuasa tersebut. Dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Berikutnya ada saham. Periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur pada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk bank. Dan poin ke-10 adalah jaminan pihak ketiga. Untuk jaminan pihak ketiga sendiri, pastikan bahwa klausul-klausul yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan pernyataan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Yang ke-11 adalah piutang dagang. Pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara cashy. Review klausul-klausul akta cashy tersebut, terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Selanjutnya ada asuransi. Semua agunan barang berwujud harus ditutup dengan asuransi kerugian yang biayanya ditanggung oleh debitur. Kewajiban penutupan asuransi terhadap agunan ini ditetapkan dalam surat keputusan kredit. Berikut jenis penutupannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penutupan asuransi adalah pastikan bahwa agunan telah ditutup dengan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam surat keputusan kredit dan polis atau asli penutupan telah diserahkan kepada pihak bank. Periksa polis penutupan baik mengenai objek yang dipertanggungjawabkan, nilai maupun masa berlaku pertanggungan. Dan yang terakhir yang harus diperiksa adalah penutupan asuransi tetap harus dilakukan walaupun fasilitas debitur telah diklasifikasikan maupun terhadap kredit yang dihapuskan. Dalam kondisi ini, biaya asuransi dapat ditanggung terlebih dahulu oleh bank dan dibukukan dalam uang muka biaya penagihan. Bank hanya dapat mempertimbangkan penangguhan asuransi untuk debitur yang telah diklasifikasi apabila yang pertama, struktur agunan
di luar yang dipersyaratkan asuransinya, telah memenuhi kewajiban debitur. Yang kedua, resiko kerusakan agunan relatif rendah. Dan yang ketiga, untuk agunan rumah, nilai transaksi tanah sudah cukup menutup kewajiban debitur. Saya rasa yang saya bahas sudah selesai. Bila ada kekurangan atau salah-salah ucap atau perbuatan dari saya mohon maaf. Apabila ada yang tidak berkenan dengan yang saya katakan atau perbuat, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk yang melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.